Kita buka di 2 Raja-Raja pasal 6. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai dengan pasal 7 ayat 20. Pembacaan cukup panjang karena ini pesan yang merema yang akan saya bagikan kepada saudara-saudara seiman dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri, di Indonesia, maupun di luar negeri, bersama dengan saya dan teman-teman di sini. Mari kita buka 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai dengan pasal 7 ayat 20. Demikian. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada Raja sambil berseru, "Tolonglah ya Tuanku Raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah Raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, 'Berilah anakmu laki-laki, supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki.' Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, 'Berilah anakmu supaya kita makan dia,' maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya lah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, 'Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini.' Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya, dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahulunya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, 'Tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah apabila suruhan itu datang. Segeralah tutup pintu dan tahanlah dia, supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya?' Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, 'Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi?' Lalu berkatalah Elisa, 'Dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria.' Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, 'Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?' Jawab abdi Allah, 'Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya.' 4.
orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram, dan jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi, lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang di situ, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah, ku terangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi, supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda, kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang
Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah dia. Haleluya. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang disampaikan melalui 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai dengan pasal 7 ayat 20 ini, ada kisah di mana sejarah Israel saat itu terbagi 2, yaitu kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Pada masa ini adalah masanya Raja Yosafat memimpin kerajaan Yehuda, sedangkan Raja Yoram memimpin kerajaan Israel, yang mana ibu kotanya adalah Samaria. Raja Yoram ini raja yang sangat jahat di mata Tuhan. Saudara bisa melihat itu di 2 Raja-Raja pasal 3. Di sana tertulis ayat 2, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan seterusnya. Jadi di pandangan Tuhan, Raja Yoram ini memang jahat. Karena itu kalau kita melihat di ayat-ayat berikut-berikutnya di sini juga selalu hanya ditulis bukan nama raja itu. Karena di hadapan Tuhan raja ini jahat, jadi nggak pentinglah nama dia. Jadi selalu dikatakan Raja Israel, Raja Israel, Raja Israel, begitu. Beda dengan raja-raja yang memang membuat hati Tuhan itu berkenan ya. Selalu disebut, seperti contohnya Daud, itu selalu disebut dalam setiap apa yang disampaikan Tuhan sendiri. Nah, Raja Yoram ini selalu menolak firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Elisa. Selalu dikatakan bahwa nubuatan-nubuatan yang disampaikan Elisa itu selalu buruk bagi dia. Tetapi si Raja Yoram ini tidak pernah bertobat bahwa message atau pesan-pesan atau nubuatan-nubuatan yang menurut Raja Yoram ini buruk, itu karena kesalahannya sendiri, karena dosanya, karena dia jahat di mata Tuhan. Sebenarnya nubuatan-nubuatan atau pesan-pesan Tuhan ini untuk menegur dia agar dia berbalik kepada Tuhan. Tetapi reaksinya atau responnya itu sangat berbeda. Bukannya dia bertobat, bukannya dia mencintai Tuhan, tapi menolak firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Elisa. Karena yang menyampaikan firman Tuhan adalah Nabi Elisa, Nabi Elisanya pun itu tidak disukai oleh Raja Israel. Anda bisa baca di sana bahwa di ayat 31 dikatakan, lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Shafat di atas tubuhnya pada hari ini. Jadi Raja Yoram ini menginginkan Elisa itu mati, bahkan tidak menyadari bahwa semua kesalahan itu sebenarnya adalah dosanya. Dia tidak mau bertobat. Dan dengan apa yang terjadi
dengan rajanya, yaitu Raja Yoram, tentunya kerajaannya juga mengalami masalah. Samaria dikepung oleh siapa? Oleh Ben-Hadad, raja orang Aram. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, ada seorang panglima Raja Aram, namanya Naaman, yang pernah disembuhkan Elisa dengan disuruh Elisa mencelupkan 7 kali di sungai Yordan. Nah, panglima kerajaan Aram ini, Naaman ini, kerajaan itulah atau bangsa inilah yang rajanya bernama Ben-Hadad tiba-tiba memiliki keinginan untuk menghimpun seluruh tentaranya dan mengepung Samaria. Sampai apa? Sampai terjadi kelaparan hebat. Kalau terjadi kelaparan hebat, berarti pengepungannya itu bukan hanya cuma sehari 2 hari atau 1 bulan. Karena ini berbicara mengenai kota, berarti lumbungnya, persediaan makanannya, keuangannya, resources dalam bentuk apapun, mungkin minumnya juga, itu juga habis. Sampai-sampai harga-harga barang itu mahal. Bahkan harga-harga barang yang sebenarnya tidak layak dijual itu menjadi mahal. Contohnya, di sana dikatakan ada tahi merpati, harganya menjadi 5 shikal perak. Ya kan? Ada kepala keledai, hanya kepalanya saja ya. Itu berharga 80 shikal. Oh, mahal sekali. Beda sekali pada saat kelepasan terjadi, bahwa 1 sukat tepung ya, itu harganya sesikal saja. Atau 2 sukat jelai, itu harganya sesikal. Sangat murah sekali pada saat kelepasan terjadi. Tetapi pada saat penderitaan yang terjadi dengan adanya pengepungan terhadap Samaria ini, semua harga mahal. Dan bodohnya Raja Yoram ini tidak mencari Tuhan, tidak berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, ya, tidak memohon ampun atas kejahatannya, tetapi malah dia membenci Nabi Elisa, abdi Allah itu, menyatakan kalau bisa dia matilah, ya kan? Dan juga bahkan dikatakan nggak punya iman, terutama di ayat 27. Dikatakan kepada salah satu masyarakatnya ya, warga kotanya, jika Tuhan nggak menolong kamu, apakah aku bisa menolong kamu? Dia sudah putus harap untuk menolong bangsanya. Dia juga tidak bisa melihat bahwa Tuhan satu-satunya penolong, nggak bisa begitu. Bahkan dikatakan dengan hasil apa? Pengirikan atau hasil pemerasan anggur bisa saya tolong kamu? Nggak bisa. Jadi ada kemarahan di sana. Raja Yoram ini penuh dengan amarah, ya, kepada situasi yang ada, sampai kepada Tuhan. Nah, Tuhan itu nggak menolong gitu. Padahal nggak sadar bahwa sebenarnya adalah kejahatannya. Setelah itu dia bertanya, ada apa? Ada apa? Kamu kok minta tolong? Ada apa? Ya kan? Maka diceritakan tentang kesepakatan yang kesepakatan 2 perempuan, 2 orang ibu yang akhirnya menjadi masalah karena soal memakan anak, karena saking laparnya, karena terlalu laparnya, karena nggak ada resources untuk dimakan. Ada inflasi, bisa dikatakan begitu, yang sangat gila-gilaan sehingga orang tidak bisa makan, ya. Dan itu sangat mengerikan karena anak itu dibunuh, dimasak, dan dimakan. Setelah itu ada
ketidakadilan juga terjadi. Anak yang satu diberikan ya untuk dimasak, dimakan, tetapi untuk ganti giliran anak itu disembunyikan, ya kan? Ya memang seharusnya tidak sampai harus kanibal ya, tetapi itu yang terjadi. Nah, sebagai raja, sebagai hakim, tidak bisa menyelesaikan masalah ini karena rajanya sendiri bermasalah. Sampai-sampai dia mengoyak pakaiannya dan itu ditonton seluruh rakyatnya. Bahkan dikatakan ayat 31, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Yang menyalahkan Tuhan, ya menyalahkan abdi Allah. Jadi orang yang marah begini sangat berbahaya, apalagi seorang raja. Tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan yang diancam dibunuh, yaitu namanya Elisa, dia sudah diberitahu Tuhan, bahwa dikatakan di sana ya, di ayat-ayat berikutnya, tuh si pembunuh udah menyuruh orang untuk memenggal kepalaku. Jadi sudah diberitahukan bahwa Yoram ini adalah pembunuh. Dia raja, dia marah sama Tuhan, dia memberontak sama Tuhan, termasuk dengan abdi Allah, hamba-hamba Tuhan yang lain. Ya kan? Tidak menghargai, tidak menyambut sebagai layaknya abdi Allah, tetapi selalu membencinya, bahkan ingin membunuhnya. Tetapi bagaimanapun juga yang sudah terjadi, Tuhan itu sangat baik. Tetap ada firman Tuhan yang namanya kelepasan. Inilah yang namanya anugerah. Meskipun Yoram ini jahat, meskipun kerajaannya menjadi korban karena kejahatan rajanya, Tuhan masih menolong dengan anugerahnya. Melalui Elisa disampaikan bahwa besok kira-kira waktu ini, jadi selisihnya hanya sehari kemudian. Luar biasa sekali. Tuhan kalau bisa mengubah itu sehari, 2 hari, 3 hari, terserah dia. Atau 1 tahun kemudian juga terserah dia, karena dia adalah Tuhan yang berdaulat dan dia punya kuasa atas kita semua. Dikatakan bahwa kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Meskipun sudah disampaikan firman Tuhan seperti ini, dan kali ini nubuatan yang baik loh ya. Sebelum-sebelumnya memang isinya teguran-teguran dan teguran. Tetapi kali ini adalah nubuatan yang terbaik, yang bagus untuk Raja Yoram, untuk Samaria. Tetapi meskipun bagus, disampaikan dari Tuhan melalui Elisa kepada Yoram, kepada Samaria, yang ditangkap berbeda. Ditangkap, untungnya bukan Raja Yoram, tetapi yang melakukan adalah ajudan raja. Dikatakan, masa gak percaya, gak punya iman. Sekalipun Tuhan, katakan sekalipun Tuhan, jahat sekali. Tuhan dipertanyakan, Tuhan tidak dipercayai. Ini sudah jahat sekali ya. Jadi kejahatan Raja Yoram sangat mempengaruhi ajudannya, para pegawai-pegawainya, ya, korbannya rakyat, sedemikian mengerikannya. Sekalipun Tuhan membuat tikap-tikap langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Bohong. Masakan bisa sih? Selama ini loh dikepung berbulan-bulan, ya, berbulan-bulan kita sampai nggak bisa makan, harga-harga naik, sampai yang tahi merpati aja harganya 5 sikal perak, ya kan?
Kepala keledai aja 80 shikal perak, mahal sekali. Orang sudah saling memakan, kanibal, memakan anak-anaknya sendiri. Masakan si besok terjadi perubahan. Tidak punya iman, tidak punya kepercayaan. Dan abdi Allah ini tidak berhenti sampai di situ saja. Elisa mengatakan, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Wow, ini mengerikan sekali. Mengerikan sekali yang namanya ketidakpercayaan. Saya pernah berdiskusi dengan teman-teman di Dulos 14 Messengers, persekutuan kami. Saya bertanya, dosa apa yang paling besar? Ada yang menjawab, ya menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu dosa besar. Itu benar, karena Alkitab juga menulis demikian. Tetapi yang saya rasakan, sebenarnya dosa terbesar adalah tidak percaya. Tidak percaya. Karena kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada utusan Tuhan, kepada yang diurapi oleh Tuhan, kalau kita tidak percaya, dampaknya itu sangat mengerikan kepada kita. Lalu bagaimana kalau misalnya itu utusan, kalau itu hamba Tuhan, kalau itu pendeta, dan hidupnya nggak benar misalnya, ya Anda tetap harus percaya sama Tuhan, tetapi yang menyampaikan ini Anda bisa menguji dia dengan melihat apa? Buah-buahnya. Dari buah-buahnya, kamu akan mengenal mereka. Kalau abdi Allah yang namanya Elisa ini, buah-buahnya sudah kelihatan. Dia memang nabi Allah, nabinya Tuhan gitu. Masa kan tidak dipercaya apa yang dikatakan? Memang banyak nabi-nabi palsu, tapi sekali lagi bisa diuji. Dari buah-buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dan caranya bagaimana? Yang terjadi selama 24 jam kemudian atau sehari berikutnya, di sini Tuhan tidak pernah berbicara, oh caranya ini, oh caranya itu. Tidak. Kalau kita percaya, hanya percaya, yang dibutuhkan hanya cuma percaya, maka Tuhan sendiri pakai cara yang di luar pemikiran kita dan di luar rancangan kita. Tuhan bisa pakai 4 orang yang sakit kusta. Itu yang dia lakukan. Kenapa orang yang sakit kusta? Tuhan tidak bisa menggunakan orang Samaria yang ada di dalam kota yang berkubu itu untuk keluar, gak bisa. Dan banyak orang yang takut. Bahkan dikatakan di sini, masa sih? Apakah benar sih beritanya sih bahwa perkemahan orang Aram itu sudah gak ada orang sih? Ya kan? Dan orang-orang yang ada di kubu pertahanan kota Samaria itu nggak percaya. Takut kalau mereka ditangkap oleh orang-orang Aram. Tetapi Tuhan bisa pakai orang yang sakit kusta. Kenapa bisa pakai orang yang sakit kusta? Karena orang yang sakit kusta itu sudah terpisah dari komunitas masyarakat. Mereka bukan sekedar orang orang rendah, tapi mereka sudah sampah masyarakat. Karena mereka kalau berjalan di antara orang-orang, mereka harus berteriak najis, najis, aku najis, karena sakit kusta. Bahkan kalau kita melihat peraturan di kitab Imamat, bahkan itu diberikan pada saat di Keluaran, saat perjalanan bangsa Israel kembali ke tanah Kanaan, orang yang sakit kusta, kedapatan sakit kusta, itu harus dikeluarkan dari perkemahan
ya, dijauhkan dari perkemahan. Apalagi di kota ini yang sudah settle kotanya, maka mereka harus tinggal di luar dari kota. Nah, mereka tinggal di mana ya? Mungkin bisa di hutan. Atau kalau kita melihat daerah Israel itu penuh dengan batu-batuan, gua-gua dan mana, ya mereka tinggal di gua-gua. Mereka hidup tidak, mereka mati tidak, mereka sekarat. Mereka bisa makan tidak, dan semua kondisi mereka sangat buruk. Dan Tuhan pakai mereka, sampah masyarakat ini, orang yang sakit kusta ini. Mereka yang berani untuk masuk ke perkemahan orang Arab untuk minta makan. Kalau mereka ditangkap, ya mereka sudah dikatakan sekarat, kok mati ya biar aja gitu. Tapi itulah yang Tuhan pakai. Hanya 4 orang sakit kusta. Dan apa yang terjadi? Anda bisa membaca di sana. Tuhan bisa mengubah suara. Mereka berjalan seperti pasukan yang begitu besar. Dari pendengaran tentara Aram seperti bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang sangat besar. Bahkan mereka berasumsi, raja-raja ini datang adalah dari Misraim atau Het yang diupah oleh Raja Israel. Dan mereka lari tunggang langgang. Bayangkan, tentara orang Aram lari tunggang langgang. Karena 4 orang sakit kusta dipakai Tuhan untuk masuk ke perkemahan mereka. Dan yang terjadi, apakah mereka mengungsi dengan cara yang baik-baik? Tidak, tunggang langgang. Artinya seluruh barang itu ditinggal. Mereka pergi, mereka lari. Dan tentunya jarahan begitu banyak. 4 orang sakit kusta ini bisa makan dan minum. Dan kalau kita melihat berita sukacita ini yang dinikmati oleh 4 orang sakit kusta ini disampaikan kepada raja. Tapi sekali lagi, Raja Yoram, raja yang sangat jahat ini, tidak punya iman juga. Bahkan dengan dalam tanda petik kepintarannya yang sebenarnya adalah kebodohan, malah mencoba menerangkan ayat 12 ya dalam pasal 7. Sekalipun masih malam, raja bangun juga lalu berkata kepada para pegawainya ya. Bukan pegawainya yang ngomong kepada raja yang ngomong. Ini aku terangkan, ini loh maksudnya. Yaitu apa? Karena mereka tahu bahwa kita kelaparan di dalam, ya kan? Terus mereka kosongin perkemahan dan menyembunyikan diri. Pada waktu kita keluar dari kota, kita ditangkap dan kemudian mereka masuk ke dalam kota. Pakai akal pikirannya sendiri, pakai ide mereka sendiri. Padahal kenyataannya kan bukan. Itulah kalau tidak percaya, sangat berbahaya sekali. Itulah kalau marah sama Tuhan, maka tidak menerima hikmat atau menerima marifat yang baik dan benar dari Tuhan. Tetapi isinya adalah sesat. Mari dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai dengan pasal 7 ayat 20 ini, kita sebagai warga negara Indonesia yang saat ini mendukung Bapak Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya sebagai host KTT G20 di Bali, kita mencoba memahami firman ini. Karena ini firman yang sangat merema yang disampaikan semalam, yang melalui rohnya, melalui Tuhan. Dan ini saya share kepada saudara-saudara seiman semuanya. Apa yang bisa kita lakukan selain kita berdoa?
Yang bisa kita lakukan adalah saat ini berkata-kata kebenaran. Kita berkata-kata apa yang disampaikan Tuhan melalui kita, seperti Nabi Elia. Kalau kita kemarin membaca di Mazmur, yaitu di pasal 91 ayat 14-16, saya ulang ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini Mazmur 91 yang ditulis oleh Daud. Ya. Sebenarnya kalau kita melihat yang namanya Raja Yoram ini, Raja Israel, ya, bukan Raja Yehuda. Raja Yehuda adalah Yosafat. Harusnya dia tahu ini mengenai Mazmur pasal 91 ayat 14-16. Tetapi apa yang terjadi? Dia adalah raja yang jahat. Seperti yang tertulis di 2 Raja-Raja pasal 3. Dia raja yang jahat di mata Tuhan. Tuhan sudah kasih cap bahwa Raja Yoram ini jahat, Raja Israel ini jahat. Maka dia tidak terbuka yang namanya ayat 14, 15, 16 dalam Mazmur pasal 91. Tidak heran dia marah-marah terus kepada Tuhan. Tidak heran dia membenci abdi Allah. Nah, kita yang mengenal dia, yang saat ini di dalam nama Tuhan Raja Yesus Kristus, kita seharusnya seperti Elisa ini. Kalau melekat kepada Tuhan, Tuhan akan berbicara, Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan mengawal, dan kita tidak bisa diam. Tapi kita juga harus menolong pemerintahan kita masing-masing. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus mendukung pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, baik Anda di dalam negeri maupun di luar negeri, kita mendukung. Untuk apa? Ya untuk dipakai Tuhan untuk menolong bangsa kita. Bukan hanya bangsa kita, tetapi bangsa-bangsa yang lain. Nah, kita menyerukan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Bukankah ada tertulis bahwa orang-orang tua akan mendapatkan mimpi? Orang-orang muda, teruna-teruna akan bernubuat. Pertanyaannya adalah, apakah sekarang Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan sekarang pernah mendapatkan karunia itu, karunia bernubuat atau karunia mimpi? Dan ini bukan masalah bunga tidur kalau itu yang mimpi ya, tapi benar-benar firman Tuhan yang sampai. Nah, kalau kita menghabiskan waktu kita di luar Tuhan, maksud saya tidak tinggal dalam firman, bagaimana kita bisa menyampaikan firman? Kalau kita tidak mengalami dengan Tuhan secara pribadi, bagaimana kita bisa memberitahukan orang untuk mengalami pengalaman yang sama bersama dengan Tuhan? Inilah saatnya kita berdiri bagi bangsa kita, karena kita warga negara Indonesia. Tetapi bagi teman-teman yang menjadi warga negara asing juga akan berdiri untuk negaranya, bangsanya, untuk bersama-sama di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Hari ini adalah hari kedua KTT G20. Memang kita mengharapkan ada keputusan-keputusan yang baik, yang luar biasa secara ekonomi, tetapi memang terpengaruh sangat dengan geopolitik. Situasi kondisi politik saat ini, ada peperangan ini dan itu, ada ketegangan di sana sini. Tapi apakah itu akan menghambat? Kalau kita melihat dalam kisah ini, memang secara politik antara Aram
dan Israel ada masalah. Antara Ben-Hadad dan juga Yoram ada masalah. Dan itu sangat berpengaruh loh secara ekonomi. Bangsa Mesir, di kota Mesir terkepung nggak bisa makan. Semua harga-harga inflasi naik. Dan kondisinya sama dengan kita. Tadi malam, bahkan kemarin, pidato dari Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan stop perang, berhenti untuk berperang. Itu sangat jelas sekali. Bahkan acara dinner dan budaya kultural disampaikan tentang diversity, unity in diversity ya. Jadi kesatuan dalam banyak perbedaan. Dan itu message itu sangat kuat. Apalagi presiden kita sebagai presidensi G20. Sangat mengharapkan sekali bahwa ekonomi ini harus segera pulih dari masa pandemi 2 tahun. Dan kalau ada perang yang berlangsung terus-menerus, bagaimana ekonomi ini bisa pulih? Kita tidak bisa berdiri sendiri sebagai bangsa di satu bumi saja, tetapi dengan berbagai-bagai bangsa, berlainan ras, berlainan bahasa, budaya, kita harus bersinergi bersama-sama. Kita harus bersama-sama untuk recovery, bersama-sama untuk kuat. Tidak ada lagi yang namanya satu kuat, satu lemah, satu bermasalah, satu tidak bermasalah, satu kaya, satu miskin. Gak bisa begitu lagi. Kita harus bersinergi. Karena itu dibutuhkan hamba-hamba Tuhan sekualitas Elisa yang dekat dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, yang melekat hatinya dengan Tuhan, yang mana mengenal namanya dan mendengar suaranya. Dan itu harus disampaikan kepada pemimpin-pemimpin bangsa ya. Dan kita mendukung pemerintahan yang ada untuk kita berdoa terus. Dan entah apapun hasil keputusan di KTT G20 saat ini di Bali, kita harus mengaplikasikannya. Kita harus membantu. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus hidup bersama-sama. Kita menginginkan bahwa harga-harga kembali normal. Tidak seperti kepala keledai yang harganya 20 sikal perak dan seperempat kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Kita menginginkan bahwa sesukat tepung yang terbaik hanya berharga sesikal perak. Dan kita mengharapkan 2 sukat jelai hanya berharga sesikal perak juga. Kita inginkan ini terjadi dalam waktu dekat. Kalau kita percaya firman Tuhan, maka dalam waktu 24 jam Tuhan bisa ubahkan. Peperangan akan berhenti ya. Peperangan dagang bisa akan berubah menjadi sinergi, saling gotong royong. Itu yang kita kenal di Indonesia, kata gotong royong. Kooperatif satu sama lain secara ekonomi ya. Saling menolong, saling membantu, tidak saling menipu ya, tidak saling mengakali, tidak saling menjajah, tidak saling menjarah kekayaan alam bangsa lain, tidak menghutangi dengan begitu berat bangsa lain, tidak seperti itu, tetapi semuanya dikendalikan dengan kebenaran dan semuanya dikendalikan dengan keadilan. Kita menginginkan itu terjadi dan kita terus berdoa untuk G20 ini yang hari kedua, dan ini adalah hari terakhir, dengan kita akan terus bawa dalam doa. Biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini dari 2 Raja-Raja pasal 6
ayat 24 sampai dengan pasal 7 ayat 20 bisa merema dalam diri kita. Kiranya Roh Kudus akan mengajar kita semua. Mari kita berdoa. Syekara malamaya ronio sokatalama. Bapa yang mulia, Bapa yang agung, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah kami akan bangkit seperti Elisa Tuhan, yang mengenal Engkau, yang hatinya terpaut pada Engkau, dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Biarlah Engkau akan berbicara kepada kami melalui nubuat. Biarlah Engkau berbicara kepada kami melalui mimpi. Dan biarlah kami akan semakin peka apa yang akan kami bisa lakukan untuk menolong bangsa kami dan bangsa-bangsa yang lain. Kami tetap percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau bisa mengubah seluruh keadaan apapun itu dalam waktu 24 jam. Bisa kurang, bisa lebih, itu tergantung anugerah daripadamu. Kami hanya percaya saja kepadamu. Tuhan, kami akan berdoa untuk bangsa-bangsa yang ada di G20 ini. Tuhan, kiranya Engkau yang mengasihi bangsa-bangsa ini Tuhan, di G20 ini Tuhan, sehingga segala sesuatunya seturut kehendak dan rencanamu. Kami berdoa untuk Argentina, kami berdoa untuk Australia, kami berdoa untuk Brasil, kami berdoa untuk Kanada, kami berdoa untuk China, kami berdoa untuk Perancis, kami berdoa untuk Jerman, kami berdoa untuk India, kami berdoa untuk Indonesia, kami berdoa untuk Italia, kami berdoa untuk Jepang, kami berdoa untuk Meksiko, kami berdoa untuk Korea Selatan, kami berdoa untuk Rusia, kami berdoa untuk Saudi Arabia, kami berdoa untuk Afrika Selatan, kami berdoa untuk Turki, kami berdoa untuk Inggris, kami berdoa untuk Amerika Serikat, dan kami berdoa untuk Uni Eropa dan seluruh pemimpin-pemimpin negara Tuhan yang sekarang menjabat, bahkan nanti untuk pemimpin-pemimpin yang akan datang, yang bila masa jabatannya sudah habis digantikan oleh pemimpin yang baru. Biarlah Engkau memberkati mereka. Mari Tuhan, biarlah hari ini Tuhan, segala keputusan yang ada seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bukan untuk generasi mereka, tetapi untuk generasi anak-anak para pemimpin ini juga, untuk negara-negara mereka juga, dan juga untuk generasi mendatang, generasi Z, yang mana saat ini adalah anak-anak muda yang begitu banyak, yang mana mereka ingin menggapai cita-cita mereka. Mari Tuhan, jadikan Tuhan seturut kehendak-Mu di dalam damai sejahtera daripadamu ya Bapa yang di surga, dan kasih karunia di dalam Engkau ya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, serta atas para pemimpin negara-negara ini. Dan kami percaya berkat seperti yang diterima Abraham, Ishak, Yakub akan diterima oleh para pemimpin negara ini dan bangsa-bangsa ini, baik negara maju, negara berkembang, maupun negara terbelakang. Kami Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan, kami berdiri di hadapan Engkau, akan terus menyerukan kebenaran-Mu Tuhan, damai dan kasih, serta pertobatan, karena kerajaan-Mu sudah dekat. Di dalam nama Tuhan Raja Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita akan terus berdoa untuk bangsa-bangsa ini. Meskipun KTT G20 akan berakhir pada hari ini, tetapi di waktu-waktu seterusnya kita jangan mementingkan diri kita sendiri,
hanya mengotak-ngatik gereja saja di dalam 4 tembok, tidak, tetapi kita harus mulai memikirkan kota dan bangsa serta negara-negara yang lain pula. Tuhan memberkati, sampai jumpa.